Baik, sebelum kita awali, mari kita buka dulu majelis kita ini bersama-sama membaca suratul Fatihah yang kita niatkan untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita niatkan juga untuk orang-orang tua kita, baik yang masih hidup maupun sudah wafat, dimanapun berada. Kemudian kepada guru-guru kita, kemudian kepada diri kita sendiri, berhadiah Fatihah untuk diri kita sendiri, kemudian kepada anak cucu kita agar menjadi anak yang saleh dan saleha, kemudian kepada keluarga kita, kerabat kita, jamaah kita yang sakit, kita mohon kepada Allah bisababi suratul Fatihah, Allah angkat penyakit-penyakit mereka, Allah kasih kesembuhan, sehingga dapat bersama-sama kita berjamaah di masjid yang mulia ini. Dan kepada saudara-saudara kita yang sedang dalam perjalanan, khususnya sedang melaksanakan ibadah haji, Allah permudahkan urusan mereka sehingga dapat melaksanakan rukun-rukun haji, sunnah-sunnah haji dan wajib-wajib haji, dipermudahkan Allah, selalu berlimpahkan karunia, kasih sayang dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berhadiah Fatihah kepada Syekh Abdul Samad Palimbani, mudah-mudahan ketika kita mempelajari kitab beliau ini, kita dipermudahkan Allah untuk memahami dan mengamalkannya. Lihaziniyah wa likullin niyatis salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Segala puji bagi Allah yang masih menganugerahkan nikmat yang banyak. Mudah-mudahan kita pandai mensyukuri setiap nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, dan kita menjadi orang-orang yang berpredikat abdan syakura, hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat serta salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Insyaallah kita akan dipermudahkan mendapat pertolongan baginda Rasul ketika kita berada di padang mahsyar nanti, dan insyaallah kita bagian orang-orang keluarga kita jemaah kita menjadi ahlus syafaah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Baik, di pagi yang berbahagia ini, Kamis 19 Zulqa'dah, berarti sudah mau tahapan pekan ketiga Zulqa'dah. Kapan habis Zulqa'dah ni? Jelas Zulhijjah. Nah, ada ibadah-ibadah yang luar biasa di situ, walaupun ibadah sunnah. Ada puasa Arafah, ada juga ibadah kurban di samping itu yang luar biasa. Mudah-mudahan kita pun diberkahi, dirahmati Allah untuk berjumpa dengan bulan-bulan selanjutnya. Dan kita berharap Allah turunkan rahmat dan berkahnya pada kita dan keluarga kita semua. Amin Allahumma amin. Baik, di pagi yang berbahagia insyaallah kemarin kita sudah bicara tahalli. Kita menguras penyakit-penyakit batin, menguras hal-hal yang negatif pada diri kita, baik yang menyangkut, yang kita kuras tulisan kita dari hal-hal menggibah, mengucap kata-kata yang jorok, menjadikan lisan kita untuk berdebat, menjadikan mulut kita untuk memasukkan sesuatu yang dilarang. Kita jaga, kita kuras mata kita dari melihat sesuatu yang tidak pantas menurut agama. Kita kuras pendengaran kita dari mendengar yang buruk-buruk. Kita jaga dan kita kuras tangan kita ketika melakukan perbuatan-perbuatan maksiat tangan, maksiat kaki, maksiat perut, maksiat kemaluan. Nah, itu kita kuras. Nah, ketika kita kuras, ibarat kita nguras drum air atau tangki air. Mungkin di situ sudah banyak jentik-jentik nyamuk, bahkan mungkin kotoran, bahkan kadang-kadang mungkin lumut, bahkan pasir, tanah yang sudah menaun, sudah nempel, bahasa Bangka lah bekarat. Nah, kita kuras, kita bersihkan. Ketika pada tingkat
tazkiyatun nafsi tingkat awal takhalli. Nah, ketika sudah kosong, sudah kita kuras, berarti kan harus kita isi. Nah, pengisian itulah tahapan kedua. Menurut ahli tasawuf disebut dengan tahalli. Jadi tahalli itu pengurasan, mengosongkan, membersihkan, kemudian kita isi. Nah, konsep pengisian itulah dikenal dalam ahli tasawuf dengan sebutan tahalli. Tahalli itu kalau kita lihat sulasi mujarrad dari halia, yahla, seperti itu, khalian atau khalwan. Nah, khalwan itu manis. Maka di sini maknanya hasuna wa ajmal. Husnun wa ajmal. Bagus dan indah. Nah, tahalli itu berasal dari kata halia tadi, tapi dalam bentuk humasi. 5 huruf isi humasi itu dalam ilmu sorof itu. Jadi apa? Tahalla. Muqaddar. Ya tahalla. Ada juga tahalla, ya tahalli. Asalnya tahalliyu. Ada juga ya tahallayu. Dari tafa'ala, ya tafa'alu. Bentuk khomasinya. Tahallian, nah itu masdarnya. Maknanya apa? Ya sama dari kata hasuna dan ajmal tadi. Kita mengisi dengan mempercantik. Nah, setelah kita kuras, kita isi, nah dia harus bagus, harus lebih baik. Tidak mungkin kita isi dengan yang lebih buruk. Ketika kita kuras dinding rumah kita, ketika sudah lumut, maka dia disekerap kan. Nah, dikuras habis, kemudian diindahkan. Diisi dengan yang lebih baik dan lebih bagus. Nah, tahalli hakikatnya adalah menghias. Jadi dia makna secara harfiah adalah mengisi atau menghiasi. Jadi tempat ngisi itu mahal. Tempat kan mahal loh. Nah, diisi. Hati kita isi. Kita hiasi. Jadi sekalian diisi, dihiasi juga. Tapi setelah kita kuras, kita kosong, kita isi, kemudian kalau pancananya bagus. Karena bagus itulah kita hiasi. Makanya dalam pengertiannya, kita mengisi hati dan menghiasi diri kita dengan perilaku yang baik. Dengan perilaku yang sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat terpuji. Maka disinilah dalam konteks ini Imam Ghazali mengatakan hakikinya tahalli itu konsep utamanya tak lain adalah pengisian akhlak yang terpuji. Diisi dengan akhlak yang terpuji. Apa saja akhlak terpuji sudah kita pelajari di kitab ini yang disebut dengan ketaatan batin kemarin. Ada tobat ketika kita cepat, maka kemarin kan setelah takhalli, pengosongan, caranya adalah segera bertobat ketika kita melakukan sesuatu yang salah. Jadi bertobat, khauf dan raja. Bagaimana kita menanam konsep rasa takut, rasa berharap kepada Allah, zuhud, Zuhud itu bukan benci dunia ya, tapi bagaimana menjadikan fasilitas dunia untuk mendapat kemewahan akhirat. Jadi kalau orang menganggap zuhud itu meninggal dunia, bukan seperti itu. Kita tidak bisa lepas dari dunia karena kita hidup di dunia. Ya, tetap jadi zuhud itu adalah bagaimana kita memfasilitasi kemewahan akhirat itu dengan fasilitas yang ada di muka bumi di dunia ini. Kita manfaatkan sebaik mungkin. Bukan berarti kita harus membenci atau menjauhinya. Sabar, pasti. Syukur, itu kita kasih. Ikhlas, jujur, amanah, tawakal, mahabbah, ridho, dan juga tawaddu. Jadi, inti utamanya adalah bagaimana kita mengisi batin kita dengan hal-hal sifat-sifat yang terpuji. Saat kita ngosong takhalli kemarin,
Bagaimana sifat pemarah, kita ganti dengan isi dengan sabar. Bagaimana sifat sombong, takabur, kita kuras, kita ganti dengan sifat yang rendah hati. Di depan manusia, rendah diri di depan Allah, tawadhu. Bagaimana kemarin kita termasuk kategori orang yang bakhil, orang yang pelit. Kita hiasi dengan sifat kedermawanan. Bagaimana kemarin kita termasuk orang-orang yang tidak pandai berterima kasih kepada Allah. Tidak ikhlas dengan apa ketetapannya. Nah, bagaimana kita tanam dengan prinsip ridho, dengan ketentuan Allah. Kita hiasi. Nah itu pengisian akhlak terpuji. Itu konsep utama tahalli. Dalam pandangan Imam Ghazali, isi dulu setelah dikuras dengan sifat-sifat terpuji. Kemudian setelah kita isi ada ketaatan yang berkelanjutan. Ketaatan apa? Baik ketaatan batin maupun ketaatan zahir kita. Konsistensi kita, istiqomah kita. Ketika kita menghiasi diri kita dengan akhlak yang bagus. Baik akhlak kepada Allah dengan menjalankan titah perintahnya dan konsisten tidak melanggar larang-larangannya. Nah, jadi ada pengisian, kemudian bagaimana kita jadikan bahwa kita menjadi orang yang taat dan istiqomah. Kalau memang kita ibadah sunnah, ya keistiqomahannya yang dilihat. Bukan banyaknya jumlah ibadahnya. Tapi bagus, jumlahnya banyak, tapi istiqomah juga bagus. Salat sunat duha. Mungkin 8 rakaat. Kemudian kapan lagi? Bulan Adab. Mendingan 2 rakaat, tapi rutin. Nah itu. Qaliluha dawamuha. Sedikit, tapi konsisten. Itu lebih baik. Kalau pacak, konsistennya banyak, konsisten. Nah itu lebih bagus. Lebih bagus. Jadi ada ketaatan yang berkelanjutan. Ya, jadi karena itulah dalam rangka kita pembiasaan diri kita. Karena ada dia biasa. Nah jadi ketika konsep utamanya tahalli itu pengisian, kemudian ketaatan yang berkelanjutan, dan juga keistiqomahan, dan yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana penerapan dalam keseharian kita. Jadi istilah kerennya, kita bertransformasi. Dari mentransformasi moral-moral kita, spiritual kita dalam kehidupan sehari-hari. Bertransformasi dari perilaku yang jelek menjadi yang bagus. Dulu kita mungkin semangat ketika ghibah. Nah, bagaimana kita bertransformasi bahwa itulah perbuatan yang dilarang. Kita lebih banyak mungkin dengan zikir daripada ghibah. Nah itu kan bertransformasi. Ya, kita merubah diri kita dari sisi-sisi moral kita, dari sisi spiritual kita, dalam kenyataan sehari-hari kita. Maka tahalli hakikinya adalah, kalau tahalli kemarin, kita membuang kotoran, maka tahalli kita menanamkan benih-benih kebaikan di hati kita. Jadi ketika setelah kita kuras, kita isi dengan benih-benih yang memang indah di batin kita. Apa sih tujuan tahalli itu sesungguhnya? Tak lain tujuannya adalah membentuk karakter yang mulia, mendekatkan diri kita kepada Allah untuk mencapai kesucian jiwa kita. Jadi tujuannya adalah yang sangat luar biasa, membentuk karakteristik kita agar menjadi pribadi yang mulia. Kita kadang-kadang sering baca ya kan Al-Ahzab berapa tuh? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Rasulullah itu kan teladan. Nah, kita harus kita tiru sisi baik perilaku, akhlaknya. Karena memang innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sisi akhlaknya yang kita dahulukan. Kalau kita bisa meniru fisik ya silakan. Tapi yang tak kalah penting akhlaknya dulu yang kita tiru. Bagaimana akhlak Rasulullah.
Nah, tahalli itu kita isi dengan perilaku-perilaku terpuji tadi. Ya, kita ngacunya kepada akhlak Rasul. Karena ukuran iman seorang sempurna itu kan terimplementasi dari akhlaknya. Bukan dari sisi zohiriyahnya saja, tapi dari segi akhlaknya. Akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Ini kan jelas itu hadisnya. Sempurnanya iman orang yang beriman itu terukur dari akhlaknya. Nah, sering kita ulang di sini. Dalam kitab Marukil Ubah termasuk dalam Nasahid Diniyah. Imam Nawawi pernah mengungkapkan sempurnanya ilmu, sempurnanya Islam seseorang itu terukur dari masih tidak dia membahas aib orang lain. Tetapi sesungguhnya sempurnanya ilmu dan Islam seseorang itu dia lebih sibuk membahas aibnya sendiri. Dan sempurnanya iman seseorang itu terukur masih tidak melihat aib orang lain. Tidak, tetapi dia sibuk dengan hanya melihat aibnya. Akmalul mu'minina man lam yanzur aiban min ghairi. Itu sempurnanya iman seseorang itu. Terukur dari apakah kita masih sibuk mencari aib orang? Tidak. Tetapi kita sibuk dengan aib kita sendiri. Maka ketika kita mempelajari konsep akhlak tasawuf ini, kita bukan tugas menjustifikasi orang lain. Bukan tugas kita untuk menilai orang lain. Tapi sesungguhnya untuk menilai diri kita sendiri. Jadi tujuan tahalli tadi terakhir adalah membentuk karakter yang mulia. Mendekatkan diri kita pada Allah, taqarrub. Karena memang tiada hari, tiada detik, tiada hisapan napas, dan tiada hirupan oksigen. Kecuali kita mengharapkan, mendekatkan diri kita kepada Allah. Sadar atau tidak sadar kita. Bangun tidur tadi kita nyaman itu karena kasih sayang Allah. Nah, bagi orang yang mendekatkan dirinya, paling tidak dia bersyukur. Doa tidur, bangun tidur terucap. Minimal. Ya. Walaupun kita perlu kadang-kadang ada hajat yang lain. Tapi tetap berangkat duduk. Ya. Melapaskan doa bangun tidur kita. Karena sesungguhnya kita diberi nikmat. Tidur itu kan nikmat. Nikmatnya apa? Banyak. Terbebas dari hukum syarak. Ketika tidur, wajib tidak puasa, wajib tidak sholat. Kan tidak wajib. Namanya orang tidur. Lah bangun baru terkena taklif. Kan seperti itu. Nah kita bersyukur. Itu semua adalah dalam rangka menuju tazkiyatun nafsi. Mencapai kesucian jiwa kita. Itu tujuannya. Kemudian, bagaimana kita mengganti sifat sombong dengan tawadu, rendah hati. Bagaimana sifat kikir kita ganti dengan kedermawanan. Bagaimana sifat marah kita ganti dengan sabar dan lain-lain sebagainya. Itu contoh dari tujuan kita mengisi dengan karakteristik yang terpuji dalam diri-diri kita. Maka tinggal pertanyaan, bagaimana cara kita menggapai tahalli itu? Itu pertanyaan. Bagaimana caranya? Pertama, kita menghiasi diri dengan ibadah yang bersifat ketaatan. Baik ketaatan zahir maupun ketaatan batin. Salat itu kan ketaatan zahir. Terukur. Indah ketika berjamaah di masjid. Tapi jangan kita meremehkan ketika orang salat berjamaah. Tidak di masjid, mungkin dia berjamaah di taklimnya, berjamaah di lembaganya. Jangan kita remeh. Jangan kita, mereka sembahyang jamaah di rumah, di sekolah, di kelas. Tadi mesti tidak boleh. Berjamaahnya yang kita ambil fadilahnya. Tapi akan lebih indah kalau berjamaahnya di
masjid, musola, surau atau sebagainya. Itu ketaatan zuhir. Iya. Puasa, sholat. Maka kemarin kan ketika kita pelatihan juru sembelih, ada yang mengungkapkan begini, bagaimana kalau tukang sembelih itu, dia asih puasanya, dia asih sholatnya, tapi dia nyembelih ayam. Tidak ada syarat sah menyembelih itu rajin sholat. Yang adanya apa? Penyembelih itu salah satu syaratnya adalah Islam, baligh, dan akil. Jadi ketentuannya rajin puasa ada deh. Ketika dia Islam, konsekuensinya dia harus taat. Tetapi tidak salah dengan penyembelihannya. Perkara kita tidak serak meli ya, pribadi kita, tapi orang lain kan lain cerita. Tetapi jangan sekali-kali kita menjustifikasi. Menghukumkan, enggak meli ayam kayaknya ada, nyembelih kayaknya ada usah sholat. Tidak boleh juga. Kita kadang-kadang jangan hanya mengukur dari zahir saja. Ada seorang waliullah ketika di kampungnya itu kan dicaci maki orang, dihina orang. Karena setiap malam dia keluar mencari, menuju warung minuman keras. Kemudian dia mampir ke rumah-rumah perempuan-perempuan yang melacurkan dirinya. Sehingga yang tahu hanya dia, istrinya, dan Allah. Masyarakat mengukurnya dia adalah penzina, pemabuk. Maka istrinya pesan kepadanya, wahai suamiku, apakah tidak takut nanti satu saat ketika kau wafat, tidak ada orang nyembayangkan, masyarakat tidak peduli. Apa kata sang suami? Insya Allah yang menjolak saya adalah orang yang nomor satu di negeri ini. Maksudnya khalifah, raja. Betul. Ketika dia wafat, terletak di jalan, Allah ambil nyawanya. Ketika pulang dari melakukan dua hal tadi, dia beli hammer, dia beli minuman keras. Ternyata bukan untuk diminum, itu dibuangnya. Setiap malam dia beli semampunya, kemudian dibuangnya dengan harapan mengurangi orang untuk mengkonsumsi itu. Berkurang, misal adik kalau 10 botol, dia beli 4 botol, karena 4 botol hilangnya. Nah, mampir ke rumah tempat pelacur, itu bukan pergi pelacur. Memberi sedekah dengan harapan setelah sedekah ini diberikan, kalau usah melayan ke orang lagi, tutup malam ini harimu untuk berbuat maksiat. Dirinya, istrinya sama Allah yang tahu. Ketika wafat betul, masyarakat tak satu pun mau mengangkat jenazahnya. Karena masyarakat katakan adalah jenazah orang kotor, pemaksiat, penzina, pemabuk. Tapi tiba-tiba khalifah itu bersama ajudannya kunjungan turun ke bawah. Ternyata ditemukannya, melihat tidak ada yang membantu, diangkat. Ditanya di mana rumah, ditunjuklah orang rumahnya. Ternyata dibawalah ke sana. Ditanya dengan istrinya, apakah suamimu asumsi betul? Tetapi yang dilakukannya begini-begini, bukan diminumnya tapi dibuang. Dia mampir ke rumah pelacur bukan melakukan zina, tetapi memberi sedekah agar mereka tidak melakukan itu. Maka sudah saya pesan kepada suami saya, satu saat ketika ajalmu tiba, tidak ada satupun orang akan bahasa kita itu yang peduli. Tapi beliau menjawab, nanti yang akan menjawab saya adalah khalifah. Tersentaklah khalifah itu. Raja itu. Bahwa sayalah orang itu. Nah, di situ terjawab bahwa seringkali kita jangan menjustifikasi orang dari sisi zahir ya. Kita tidak tahu. Ya, kita hanya berhusnuzon konsepnya. Berbaik sangka kepada Allah, bertemu dengan anak yang kecil di hadapan kita. Kita berasumsi bahwa anak ini masih suci, masih polos. Masih peluangnya terbuka untuk bertaat kepada Allah. Sementara kita sudah berlumur dengan usia yang panjang, mungkin dosa kita sudah banyak. Bahkan bertemu dengan orang yang tidak seiman dengan kita tetap juga berhusnuzon. Alangkah nikmatnya bagi mereka ketika mendapat hidayah. Habis dosa-dosa mereka. Tinggal mereka isi dengan ibadah taat kepada Allah. Sementara kita diberi
keislaman dari kecil, kita juga tidak lepas dari perbuatan maksiat. Ada kalanya. Begitu kita dalam konsep yang diajarkan oleh para waliullah, termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ketika dia mengajarkan konsep bagaimana kita berhusnuzon. Di kitab ini pun ada, nanti insyaallah kita sampai. Cara kita mengasumsikan orang berbaik sangka. Nah, jadi kembali kita konsepnya, ada kita hiasi dengan ketaatan zahir dan juga ketaatan batin tadi. Maka tahalli caranya kita mengisi, kita hiasi diri kita dengan ibadah-ibadah yang wajib, yang sunnah, isi dengan zikir. Zikir itu kan tidak hanya zikir lisan. Berzikir lisan kan kita mungkin bisa tasbih, bisa tahlil, bisa takbir, bisa istighfar. Ada juga zikir fikir. Mengagumi kebesaran ciptaan Allah. Itu kan zikir juga. Melihat dengan mata kita, tadabbur alam. Memahasucikan Allah dari sesuatu yang tidak layak, yang buruk. Memuji Allah dengan sifat asma-asma'nya yang mulia. Melihat alam dalam bentuk tadabbur alam. Itu kan zikir juga semuanya. Yang tak kalah penting kan zikir fikir. Ketika dimanapun kita berada, kita ingat akan Allah. Ketika ingat kepada Allah, insya Allah kita terjaga dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Maka ketika ada orang korupsi, itu berarti dia sedang tidak ingat dengan Allah. Ketika ada orang ngerumpi, gibah, saat itu dia sedang tidak ingat dengan Allah. Tapi ketika dia ingat dengan Allah, dengan pikirannya, kita menandakan bahwa Allah itu maha ada. Nah, di situ ada proses ya. Riyadhah, ada proses. Dengan harapan pembiasaan diri kita. Kemudian bagaimana caranya yang selanjutnya? Kita katakan tadi pembiasaan dengan melakukan adab-adab yang terpuji. Kalau kita salah yang nama manusia, segera kita bertaubat, mohon ampun kepada Allah. Kalau kita silap dengan saudara kita, jangan sungkan minta maaf. Orang minta maaf itu termasuk orang yang terpuji. Yang memberi maaf juga lebih terpuji. Jadi ketika kita tampilkan akhlak terpuji, kalau kita salah kita sobat, sabar dan syukur, itu bentuk-bentuk akhlak adab yang terpuji. Ikhlas dan ridho. Dan yang tak kalah penting sekarang ini kita dalam definisi warok. Menjaga diri kita dari hal-hal yang meragukan. Baik dari sisi makanan, dari asumsi, apalagi di medsos. Harus kita jaga hati kita. Tidak hanya mengkonsumsi makanan saja. Dari berseliwerannya medsos. Yang kadang-kadang di luar nalar kita. Bagaimana kasus-kasus yang sedang ada ramai ini. Kasus daycare di Yogyakarta. Kasus pesantren di Pati. Bahkan oleh tokoh nasional pun juga lewat kontennya menyampaikan sesuatu yang kadang-kadang di luar nalar kita. Nah itu kita jaga hati kita. Kewaraan. Warok ya, bukan pakai hamzah tapi pakai ain. Kalau warak pakai hamzah, alif ujung itu di belakang tempatnya kan, ya warok. Jujur dan amanah. Sesuatu yang mahal sekarang, jujur dan amanah itu. Jujur dalam berkata, jujur dalam berbuat, jujur dalam bertindak. Amanah dalam ketika menjalankan suatu urusan. Amanah ketika mendapat titipan. Baik titipan berupa benda maupun titipan berupa jabatan atau kedudukan. Nah akhirnya dengan hadir ketika kita tahalli, cara menghadiri banyak-banyak taklim, majelis-majelis ilmu, itu ikhtiar kita. Karena pada saat itu kita sedang bergaul, bertemu dengan orang-orang yang ingin menjadi orang-orang yang soleh. Sempatnya kapan? Alhamdulillah masjid kita setiap hari. Tinggal kita ikuti kalau kita tidak punya aktivitas yang mendesak lainnya.
Itu cara. Ketika caranya kita lakukan, ngukurnya akhirnya apa sih cirinya? Bahwa itu sudah dapat. Nah, kan ada cara, ada ciri. Ciri-ciri orang yang sudah menggapai fahali, jiwanya terisi dengan akhlak yang terpuji. Perilakunya. Sifat-sifat yang puji. Kita sederhana ngukurnya. Kita tuh bagian orang yang diharapkan orang atau tidak. Ada ungkapan begini. Orang merasa kehilangan ketidakhadiran kita. Orang biasa nyaman ketika kehadiran kita. Dan rasa tenang ketika dia hadir. Kebalikannya. Orang bersyukur ketika kita tidak ada. Orang khawatir dan takut kalau kita hadir. Nah, tinggal kita pilih. Ada di mana kita. Janganlah jadi yang kedua, tapi kita jadi berikhtiar. Kalau pajak hitungannya, kita termasuk hitungan. Ya, bagian dari yang dihitung. Daripada kita hadir, tidak masuk yang dihitung. Ya, kita berharapan, berikhtiar. Kita tidak menjustifikasi orang, kita berikhtiar diri kita. Karena memang cirinya adalah terisi dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Tutur kata, lisan, tindakan, perbuatan. Terukur seperti itu. Kemudian terlihat dari ketaatannya secara zahir maupun batin. Ibadahnya yang zahir. Hubungan kemanusiaannya terukur. Termasuk juga bagaimana akhlak terhadap dirinya, keluarganya, masyarakatnya. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada alam. Kita kadang-kadang kan hablum minallah, hablum minan nas. Tapi kita kadang-kadang lemah, hablum minal alamnya. Hablum bil mahluqat. Akhlak terhadap ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Hewan ciptaan Allah, tumbuh-tumbuhan ciptaan Allah, batu-batuan ciptaan Allah. Itu kadang-kadang yang tanpa kita sadari. Perusakan alam. Berarti kan akhlak kita kepada alam tidak baik. Walaupun bagus hubungan kita kepada Allah. Mungkin Mekah itu bagaikan bahasa orang itu ngulang air mandi. Saking sering umrohnya. Dermawannya pun terukur. Tapi bagaimana dengan hubungannya kepada alam? Bagaimana ketika dia agiklah melihara burung, ingin suara burung. Tapi burung surang dalam sangkar. Kanti dede, nyiksa deh kira-kira. Itu kan hablum minal makhluqat. Hubungan kita kepada ciptaan Allah yang lainnya. Jadi akhlak diri kita terukur itu ketaatan lahiriah dan batiniah kita. Istiqomah. Nah itu ketika kita istiqomah konsisten, apakah dengan zikir lisan, apakah dengan ibadah, apakah dengan hubungan kemanusiaan kita, kita terukur dengan keistiqomahan kita, konsistensinya. Tidak di angin-anginan, tidak musim-musiman. Ya, tetap seperti itulah. Nah, di tengah laut, di tengah hutan, di tengah darat, konsistensi kita seperti itu. Maka ketika kita sudah fokus kehidupan kita kepada Allah, apapun itu kita sandarkan kepada Allah. Kemarin kan sudah kita pelajari bagaimana mahabbah, bagaimana ridho. Itu kan kita menyandarkan diri kita kepada Allah. Fokus hanya kepada keindahan Allah Subhanahu wa taala. Keindahan Allah itu kan luar biasa. Allah jamil yuhibbul jamal dari sisi zahiriyah. Tetapi keindahan Allah itu kan bukan main. Iya, keriduannya. Ketika Allah ridho kan kita dapat keindahannya. Seperti itu. Baik kita fokus keindahan Allah dari sisi zatnya, sifatnya, asma'nya, af'alnya. Indahnya zatnya Allah, indahnya asma'nya, indahnya sifatnya, indahnya af'al Allah yang luar biasa.
Kemudian bagaimana kita juga menjadikan Allah itu tempat kita berkasih sayang. Kemarin kan sudah kita pelajari mahabbah. Allah akan menyayangi kita sebagaimana kita juga menyayangi Allah. Allah akan datang ketika kita menyayangi, Allah akan lebih cepat datangnya menyayangi kita. Maka ketika dia menyayangi kita, pendengarannya akan menjadi pendengaran kita. Penglihatannya akan menjadi penglihatan kita. Geraknya, aktivitas kita tidak lepas dari tuntunan Allah. Itu ciri ketika tahalli itu sudah bertransformasi dengan gaya hidup kita, dengan perilaku diri kita. Wallahu a'lam bishawab, seperti itu. Sisi lain yang kita katakan, kemarin tahalli kita menguras yang buruk-buruk, tahalli kita isi benih-benih yang indah-indah. Agar kita pun tidak hanya secara zahir indahnya, secara batiniah juga menjadi sesuatu yang indah. Sesuai dengan makna tahalli secara harfiah, menghiasi, bagus, cantik, dan sebagainya. Oke, sebelum kita tutup, ada yang ingin kita diskusikan, silakan. Kalau tidak, baik. Ya, jadi kalau Al-Quran, bagaimana dasar-dasar tahalli itu, ya tadi Al-Ahzab 21 ya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, itu Al-Ayah. Dan juga bagaimana juga dalam Ali Imran 134 ya. Yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghais wal 'afina 'anil nas innallaha yuhibbul muhsinin. Itu adalah keterangan-keterangan dalil Al-Qur'an yang menyangkut masalah tahalli. Makna secara, jangan melihat secara makna harfiah, tapi makna secara kontekstualnya. Ya, secara mafhum di balik itu. Kemudian tadi kami ungkapkan hadis Nabi akmalul mu'minina iman asrul khulaqa. Itu hadis-hadis yang bersumber dari Imam Tirmizi. Innama bu'istu adalah hadis yang bersumber dari riwayat Imam Ahmad. Itu bagian-bagian keterangan dalil nakli tentang konsep tahalli yang selalu diikhtiarkan untuk meningkatkan kesucian diri jiwa kita. Oke, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wa minal ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hadijna min zulmati wahmi wa akrimna bil fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil ahlakil hasanati wal hilim. Allahumma yassir umurana hadzal yawm umurud dunya wal akhirah. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khairi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana ba'da hadza tafarraqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.